Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa semoga sahabat fillah semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Sahabat fillah yang beriman dan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bukti Al-Quran dijaga dan dilestarikan oleh Allah secara akurat sepanjang masa. Jangan di skip dan simak video ini sampai akhir ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini. Semoga yang sudah subscribe dan like diberikan Allah rezeki yang banyak dan berkah, amin ya robbal alamin. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Al-Quran yang kita miliki hari ini adalah Al-Quran yang sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya lebih dari 1400 tahun yang lalu? Pertanyaan ini menjadi pusat dari keabsahan agama Islam. Dan untuk menjawabnya kita perlu mengetahui bagaimana Al-Quran diberikan kepada Nabi, dijaga oleh para sahabatnya, dan kemudian didistribusikan di seluruh dunia muslim. Ini adalah cerita tentang sejarah bahasa dan komitmen seluruh peradaban untuk memelihara kata-kata Allah. Menurut pemahaman Muslim tentang Muhammad, selama lebih dari 23 tahun mulai dari usia 40 hingga wafat pada usia 63 tahun, ia menerima wahyu dari Allah dalam beberapa cara. Paling umum, wahyu itu datang kepada beliau melalui malaikat Jibril secara langsung. Tetapi kadang juga datang dalam mimpi beliau. Dan dalam beberapa kesempatan bahkan datang secara langsung dari Allah yang beliau alami sebagai suara bel berat yang kemudian kata-kata wahyu dibuat jelas baginya. Selama 23 tahun itu, Nabi berusaha untuk membagikan wahyu kepada orang-orang di sekitarnya segera setelah wahyu itu datang. Beliau melakukannya secara lisan, tetapi beliau sangat mendorong orang lain di sekitarnya untuk menuliskan wahyu tersebut serta menghafalnya. Ini adalah dasar dari bagaimana umat Islam percaya Al-Quran terjaga, bukan hanya melalui sarana tulisan atau lisan, tetapi dengan keduanya saling memperkuat. Para sahabat di sekitarnya terus berusaha menghafal ayat-ayat ini. Dengan banyak di antaranya akhirnya menghafal seluruh kitab tersebut. Dan mereka sekaligus menuliskannya di atas berbagai bahan yang ada di sekitar mereka. Mulai dari perkamen hingga tulang, kayu, dan batu. Seiring waktu, setidaknya 65 sahabat berfungsi sebagai penulis bagi Nabi yang akhirnya mendirikan sebuah sekolah di Madinah yang didedikasikan untuk mengajar 900 sahabatnya membaca dan menulis. Namun, dialek suku Quraisy yang digunakan oleh Nabi tidaklah satu-satunya dialek di semenanjung Arab. Dan ketika agama ini diadopsi oleh sejumlah suku yang semakin bertambah, mereka mulai mengalami kesulitan dalam memahami Al-Quran. Untuk mengatasi hal ini, Nabi diberi izin untuk mengajar Al-Quran dalam 7 dialek utama di wilayah tersebut, memungkinkan pesan itu lebih dipahami secara luas. Namun, dialek-dialek ini tidak begitu memengaruhi catatan tertulis karena perbedaannya hanya terjadi saat Al-Quran diucapkan. Demikianlah keadaan Al-Quran pada saat wafatnya Nabi. Ratusan sahabat telah menghafal Al-Quran secara lengkap dalam 7 dialek resmi yang semuanya dianggap sebagai cara sah untuk membaca Al-Quran, serta sejumlah besar catatan tertulis yang disimpan oleh para sahabat Nabi di seluruh Madinah dan sekitarnya. Penempatan setiap ayat dalam setiap surah telah ditetapkan oleh Nabi sebelum wafatnya. Tetapi karena setiap surah berfungsi sebagai unit independen, para sahabat memiliki cara yang berbeda dalam mengatur surah-surah itu sendiri dalam kitab secara keseluruhan. Dengan wafatnya Nabi, kepemimpinan umat muslim berpindah ke sahabat dekatnya, Abu Bakar, yang segera dihadapkan pada konflik di pinggiran negara muslim yang sekarang sudah cukup besar. Konflik ini menyebabkan pertempuran Yamamah yang melihat banyak dari mereka yang telah menghafal Al-Quran terbunuh, meskipun banyak dari mereka yang disebut Hafiz berhasil selamat. Namun, hal itu menyoroti masalah krusial dalam memelihara seluruh Al-Quran yang berada dalam bahaya jika mereka semua terbunuh.
Abu Bakar memutuskan untuk menugaskan Zaid bin Sabit untuk menyusun semua ayat Al-Quran yang tertulis menjadi satu koleksi, hanya menggunakan ayat-ayat yang telah ditulis di hadapan Nabi sendiri. Naskah-naskah ini kemudian akan diverifikasi oleh mereka yang telah menghafal Al-Quran secara lengkap dari tangan Nabi. Inilah tempat konsep penting tawatur atau sumber-sumber yang disaksikan secara berlipat berperan. Agar 100% yakin bahwa sebuah ayat Al-Quran adalah benar-benar ayat Al-Quran, perlu memiliki beberapa rangkaian transmisi independen dari hafiz yang berbeda. Dengan cara ini, setiap ayat yang sampai kepada Zaid bisa dikonfirmasi melalui sarana tulisan dan lisan, sehingga menjamin bahwa setiap ayat yang dimasukkan dalam kitab akhir benar-benar disampaikan oleh Nabi. Setelah itu selesai oleh Zaid, ia menulis teks lengkap yang menjadi dikenal sebagai mushaf dan memberikannya kepada Abu Bakar. Inilah saatnya teks resmi Al-Quran ditetapkan. Dengan wafatnya Abu Bakar, mushaf itu diberikan kepada Utsman dan kemudian kepada Hafsah, janda Nabi. Di bawah kepemimpinan Utsman, Islam menyebar dengan sangat cepat, dan ketika non-Arab yang telah memeluk Islam mulai bertambah, ketujuh dialek resmi tersebut mulai menimbulkan masalah. Bacaan-bacaan varian mulai muncul, dan untuk mengatasi masalah ini, Khalifah Utsman memutuskan bahwa dialek Quraisy asli harus menjadi bacaan resmi Al-Quran. Dia menunjuk sebuah komite dari 12 sahabat untuk pada dasarnya mengulangi proses Zaid bin Sabit, mengumpulkan semua sumber utama itu, memperbaiki perbedaan-perbedaan, dan mengonfirmasi dengan mereka yang menghafal teks secara lisan. Setelah selesai, dia membandingkan dua koleksi itu untuk memastikan tidak ada perbedaan. Setelah selesai, salinan final itu dibacakan kepada Utsman dan para sahabat yang semua setuju tentang keakuratannya, dan mereka memutuskan untuk membakar sumber-sumber asli untuk menghindari adanya perbedaan di masa depan. Sekarang teks ini disebut sebagai Mushaf Utsmani, dan ini adalah Al-Quran tertulis pertama yang dikirim ke seluruh dunia muslim dengan penghafal yang menyertainya. Dianggap sama persis dengan Al-Quran yang kita baca hari ini, dengan hanya satu perbedaan yang cukup besar: tidak ada tanda baca atau tanda diakritik yang merupakan bagian penting dalam membedakan kata-kata yang sebaliknya terlihat sama. Hal ini menyebabkan metode penulisan mushaf menjadi cukup berbeda. Meskipun tanda-tanda diakritik ini baru diciptakan 30 tahun setelah kematian Utsman, titik-titik rangka yang disebut oleh Utsman sudah dikenal oleh orang Arab pada saat itu. Tetapi dia harus dengan sengaja memutuskan untuk tidak menyertakan mereka dalam mushaf aslinya. Meskipun kita tidak benar-benar tahu mengapa, salah satu alasan mungkin dia ingin memastikan bahwa Al-Quran akan selalu diajarkan dan dipelihara melalui metode tulisan dan lisan. Dan disinilah pentingnya penghafal Al-Quran resmi yang dikirim dengan salinan mushaf. Tanpa guru-guru resmi ini memandu mereka, siswa yang mempelajari Al-Quran sebenarnya tidak akan bisa membaca teks itu. Tetapi dengan teks tertulis dan seorang penghafal resmi, Al-Quran sekarang sepenuhnya terstandarisasi dan dapat disampaikan ke seluruh dunia muslim. Seiring waktu, namun, kegunaan pendekatan ini mulai berkurang. Dan di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, titik-titik rangka ini mulai digunakan dalam salinan baru mushaf. Dan ini dengan cepat menjadi standar untuk semua salinan pribadi Al-Quran. Jadi, selain perkembangan gaya kaligrafi baru dan metode penerbitan, setiap Al-Quran dari waktu itu hingga hari ini telah sama persis. Dan setiap penghafal Al-Quran telah mempelajari kitab yang sama dengan hati yang sama selama 1400 tahun. Rantai orang yang belajar kitab yang sama dari guru mereka dan mengajarkan kitab yang sama kepada murid-murid mereka. Itulah mengapa hingga hari ini kita bisa membuka salinan Al-Quran dan tahu dengan keyakinan bahwa ini adalah kitab istimewa yang diajarkan oleh Nabi sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga pesan positif ini bisa memberikan inspirasi bagi hidup kita. Jika di video ini terdapat kesalahan mohon dimaafkan, dan jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, mari kita share. Jangan lupa mohon keikhlasannya untuk subscribe channel ini. Semoga sahabat Fillah diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.